Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Jawabnya luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Baik, silakan disiapkan dulu. Siapa tadi? Hah? Selamat pagi, Pak. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang modul P5, ya, yaitu cerdik dalam mengelola sampah plastik. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran dan masuk ke pelajaran, silakan kalian cek dulu kiri kanan ada sampah tidak sekitar kalian. Nah, cek dulu perhatiannya, sudah siap belajar. Baik. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Doa pembukaan dipimpin oleh Novi. Silakan Novi memimpin kita dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Panggilan saja. Sito Rizky, Hadir, Pak. Novino, Hadir, Pak. Novi, Hadir, Pak. baik, Tata, Hadir, Pak. Angel, Sally, Yongki, Ramiro, Sakit, Pak. sakit ya? Sakit apa dia? Sakit kepala, Pak. Sakit kepala. Sering tidak hadir itu. Melni, Pak. hadir. Step tadi sudah izin dengan Bapak ya, kalau tidak salah di kegiatan pramuka. Baik, berarti hadir hari ini ada 9 siswa ya. Nah, di dalam modul P5 ini ya, kita akan membahas yang pertama dulu. Pendahuluan. Apa yang kalian ketahui tentang sampah? Ada berapa jenis sampah yang kalian ketahui? 2. Ya, apa saja ini? Sampah Organik. Kedua, sampah non organik dan sampah apa lagi? Ada 3. Ya, tapi secara garis besar 2 itu yang sering kita temukan ya. Sampah organik yaitu sampah yang dapat yang berasal dari hasil olahan atau hasil alam yang bersifat alami ya, apakah itu daun, buah, dan itu bisa teruraikan dengan sendirinya, itu sampah organik. Dia berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan, termasuk kotoran hewan ya, BAB-nya itu adalah sampah. Tetapi di sisi lain itu juga bisa menjadi pupuk alami bagi tanah atau tumbuhan di sekitar kita, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan di situ, ada apakah dengan sampah plastik? Nah, memang apa pentingnya mengelola sampah plastik? Ada mengetahui apa pentingnya mengelola sampah plastik? Ya. Sampah plastik itu termasuk sampah non organik, dia tidak dapat terurai dengan sendirinya. Artinya sampah itu sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian pun dia tidak akan hancur. Itu sampah non organik ya. Jadi
Mengapa kita perlu membuang sampah itu pada tempatnya? Karena itu sampah itu dapat merusak alam lingkungan di sekitar kita. Nah, ini contoh saja ya. Itu gambar apa di bawah mikroplastik itu? Ikan. Gambar potongan daging ikan. Nah, ada apa dengan potongan daging ikan itu? Nah, potongan daging ikan ini ingin menjelaskan bahwa di sini berasal dari penelitian dari UC Davis. Nah, ini seorang peneliti ya. Dari Universitas Hasanuddin di Pasar Pautere Makassar, ya, Sulawesi Selatan. Menunjukkan 23 sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Nah, itu. Nah, itu juga berbeda antara kita manusia dan hewan, ya. Hewan binatang itu tidak bisa memilih, oh ini plastik, oh ini makanan lezat atau apa. Dia tidak bisa memilih ya. Sampah plastik juga dimakannya kan ikan itu. Nah, artinya apa? Sampah itu menjadi limbah, menjadi kotoran dan bisa dimakan oleh ikan. Dan ikan ini juga dimakan oleh manusia. Pada akhirnya manusia juga terkena dampaknya. Nah, maka daripada itu sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Ya. Nah, masih banyak di antara kita yang belum menyadari, bisa kalian baca, bahwa sampah plastik bagi hidup kita ini banyak sekali ya, sampah. Nah, sampah dari bahan plastik dan materi non organik lainnya. Contoh, saset sampo, bungkus mie instan, bungkus minyak goreng, botol minyak gosok, kotak susu UHT, apalagi di situ, mika dan styrofoam. Mika itu biasa dari gelas itu, gelas cup. Ini biasa kan beli es. Juga mika itu untuk kotak nasi yang putih itu, styrofoam. Ya, itu juga tidak bisa teruraikan dengan sendirinya. Itu masuk sampah non organik. Bahan mikropartikel serupa debu super halus ini tercampur di lahan dan laut. Nah, akibatnya tanah menjadi tidak subur dan mengganggu produksi sumber makanan kita. Ya, yaitu padi, jagung, singkong, sayuran. Nah, jadi sampah non organik yang tidak teruraikan tadi itu bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Ya kan? Jadi kalau kita menanam apapun ya tidak dapat tumbuh dengan subur. Ya tumbuhlah dia, tapi tidak bisa berbuah dengan lebat misalnya kan? Karena itu tadi, karena sampah. Jadi pertumbuhannya terganggu. Ya kan? Sama lah seperti manusia. Masa kita makan makanan bekas, ya kan? Otomatis kita makan masakan yang sudah jadi. Gitu juga kalau masak air ya, masak air itu harus mendidih, ya kan? Tidak bisa kalau masak air tidak mendidih ya tetap bakterinya masih hidup. Nah, oke, ya seperti itu. Itu contoh beberapa sampah, jenis-jenis sampah. Baik, tujuan, alur dan target pencapaian proyek, ya. Adapun tujuan yaitu mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Ya. Gaya hidup berkelanjutan. Saya juga kalian lihat di sini. Nah, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelima. Ya. Gaya hidup berkelanjutan temanya. Kemudian topiknya bumi hijau. Adapun tujuan dari P5 ini yaitu membersihkan lingkungan sekolah dari berbagai jenis sampah dan dapat mengkreasikan berbagai bentuk kerajinan dari pengolahan sampah bekas. Ya. Sehingga bernilai ekonomis dan dilaksanakan secara bergotong-royong. Ya. Jadi nanti kalian, bukan nanti, Bapak sudah ingatkan minggu lalu, kalian mencari sampah-sampah bekas, nanti kalian akan membuat sebuah produk dari sampah bekas itu. Ya. Jadi sampah-sampah itu yang awalnya tidak berguna menjadi memiliki daya guna, ya, memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Nah, kita masuk kembali. Kemudian proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Ya. Kita lihat target pencapaian proyek. Melalui pengalaman
pengelolaan proyek ini selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan, nah itu tadi kita mengelola sampah yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat, dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari. Siswa diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Ya. Nah, ini dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Jadi kita di SMP ini masuk di fase D. Kemudian kita juga melaksanakan modul P5 ini dalam kelas reguler, tidak digabung dengan kelas lain, tidak bergabung dengan guru lainnya. Jadi itu namanya sistem reguler. Kalau sistem blok, Bapak bergabung misalnya dengan Pak Sawal, guru TIK, atau Bu Theodora, guru matematika, itu namanya sistem blok. Yang kita terapkan sekarang adalah sistem reguler. Oke? Ya, kita baca beberapa saja ya. Di sini ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia. Sub-elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Ya. Target pencapaian di fase D mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan. Ya. Di dalam aktivitas modul P5 ini, ya, kita akan membahas 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan tadi sudah kita lalui, ya, pembukaan oleh Bapak memaparkan tema, kegiatan, dan tujuan dari modul P5. Kemudian pemaparan materi mengenalkan konsep pelestarian lingkungan dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Tadi sudah. Kemudian diskusi awal, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil tentang masalah sampah yang ada di sekitar sekolah mereka. Tadi sudah juga, pemaparan contoh juga sudah. Selanjutnya setelah tahap pengenalan ada tahap kontekstualisasi, ya, bisa kalian lihat di layar, kontekstualisasi, di mana siswa mengacu kepada lingkungan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku mengelola sampah di sekolah. Ya. Yaitu pengumpulan sampah tadi. Pengumpulan sampah sudah kalian lakukan mulai dari rumah. Kalian mencari bahannya, kalian untuk membawa alat di dalam kerja kelompok kalian. Kemudian kalian juga memilah-milah sampah, ya. Nah, contohnya kalau kelompok 3 membuat kotak pensil dari bahan pipet, otomatis pipet yang digunakan. Dan mungkin mereka memakai ban bekas, kan? Setelah melakukan kedua tahap di atas, siswa memasuki tahap aksi yang diawali melakukan kegiatan diskusi untuk memilih ide aksi dan melakukan pemilihan produk hingga penyelenggaraan pameran produk tersebut. Ya. Tapi pameran yang dimaksud nanti itu akan kita perkecil menjadi sebuah presentasi saja di dalam kelas. Ya. Jadi nanti kalian tugasnya membuat produk, baru kalian mempresentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Oke? Gitu ya. Jadi kita membuat suatu produk itu dikatakan project. Itu project maksudnya. Jadi membuat sesuatu yang dari awalnya hanya berupa pipet, dari 1 buah, 2 buah menjadi suatu bentuk karya, itu tidak menjadi sebuah project. Ya. Nah, ini persiapannya, ya. Kalau begitu kita masuk dalam kelompok, ya. Masuk dalam kelompok. Silakan. Nah, bahan-bahan ini sudah Bapak sampaikan di minggu lalu, ya. Jadi kalian akan membuat di dalam diskusi kelompok. Nah, sekarang kalian Bapak bagi di dalam kelompok, ya. Kelompok 1, Tata, Novi, dan Novino. Silakan bergabung di sini saja, ya. Silakan gabung, Novino. Kelompok kedua, Sito, Melni, Angel. Nanti balik. Baik, sekarang setelah Bapak membagi kalian dalam kelompok 1 akan membuat karya apa? Kelompok 1, coba bisa dijelaskan. Catatan kalian, siapkan apa saja buku-bukunya. Akan membuat karya bunga plastik. Ya, baik, kelompok 1 akan membuat karya bunga plastik, ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu.
Bahan-bahannya di situ sudah ada kan? Alat-alatnya apa saja? Nanti waktu presentasi saja ya. Gunting, lem, pipet, botol, lem, ya, lem. Baik. Kemudian kelompok 2 silakan. Akan membuat karya apa? Coba dibacakan. akan membuat karya tempat pensil Dapat pensil dari bahan dari bahan stick es krim. Ya, stick es krim itu kan bahan kayu kan bekas. Jadi bisa digunakan untuk menjadi kotak pensil. Ya. Kemudian alat-alatnya sudah dibawa. Ada ya. Di situ ada apa saja? Cutter, lem, ada lem tembak, ada lem biasa dan kertas. kertas dan gunting juga ya. Oke. Baik, kelompok 3 kemudian kelompok 3 akan membuat apa? buat pensil, Kotak pensil dari bahan pipet, pipet. Pipetnya warna kuning semua. Oke. Kemudian alat-alatnya lem, gunting, gunting dan nanti bisa tinggal ya. Lem tembak. Baik. Nah, sekarang perhatikan di depan, perhatikan layar ya. Pelaksanaannya siswa diajak melihat-lihat dan memperhatikan benda-benda yang terbuat dari bahan berulang yang terdapat di kelas. Nah, ini sudah Bapak berikan contoh kepada kalian ya. Kemarin kalian sudah melihat apa saja benda-benda atau produk apa saja yang sudah kalian pernah buat. Nah, kemudian contoh-contoh soal pembuatan produk-produk itu sudah Bapak kasih contoh ya kemarin ya. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah paham kan bagaimana cara membuatnya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian bekerja secara mandiri di dalam kelompok dengan bahan dan alat yang sudah kalian bawa dari rumah. Silakan kalian membuat. Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit. Ya. Nah, ada tipsnya ya, bisa kalian baca. Bapak akan membebaskan kalian berkreasi. Bapak tidak akan membatasi kalian. Kalian mau membuat, misalnya contoh, kelompok 1 kan Novi, Tata, dan Alvino mau membuat model bunganya seperti apa, silakan bebas saja. Kemudian kelompok 2 juga ya, kelompok 2 kotak pensil ya. Kotak pensil Bapak juga akan membebaskan kalian mau membuat seperti apa, silakan. Begitu juga kelompok 3, kotak pensilnya dan pipet seperti apa, silakan dibuat. Ya. Kemudian kegiatan membuat suatu karya nomor 2 ya. Dari bahan daur ulang ini dapat memberi pesan dan kesan yang kuat bagi siswa untuk memahami bahwa praktik daur ulang tidak sulit. Praktik daur ulang tidak sulit. Ya. Bahannya mudah ditemukan dan dapat berguna bagi kita. Nah, ini tujuan dari pembelajaran ini. Bahwa pipet, bekas es, ya kan, botol, kap plastik, kemudian apa lagi? Stick es. Nah, itu kan hal-hal yang sampah-sampah yang mudah kita temukan di sekitar kita. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, tipsnya, tulislah surat kepada orang tua untuk ikut anak melakukan yang dituliskan di lembar instruksi, lampu atau lalu lintas. Ya, oke. Kalau begitu, dengan demikian silakan kalian membuat produk kalian. Ya, baik. Baik, sekarang kalian akan membuat produk ya di dalam kelompok. Ya, sambil kalian membuat produk. Baik, silakan kalian membuat produknya. Apa tadi? Buat apa? Bunga dari plastik. Nah, itu jadi bahannya seperti lem ya. Waktunya tidak terlalu lama ya, hanya 30 menit. Jadi kalian harus pandai membagi waktu. Nah, ini di lem ya. Yang satu itu bisa dipegang. Ini bisa di lem sambil ya. Nah, oke. Ini buat kotak pensil. Jadi mau dibagi dua kan nanti ya?
Berarti pakai pendeknya ya. Nyempit. Oke. Dua begini. Oke. Dan sini ada foto. Oke. Ya. Oke. Baik. Ikan. Ya. Sambil kalian bekerja, Bapak akan menilai normatif ya. Oh, no. Oke. Baik, setelah kurang lebih 30 menit ya. Kan sudah jadi kan bentuknya. Ini bunga apa namanya nih? Bunga dari plastik. Bunga dari plastik. Ya, bagus ya. Habis dan Bapak ini kena. Luar biasa. Nah. Oke, stick. Tiga string ya. Nah, ini juga bagus nih. Ini bisa pakai nih. Ya, kecil, kecil. Bagus ya. Lagi. Nah, ini apa nih? Pensil. Ini dari bahan apa? Kardus bekas ya. Susu apa nih? Susu murni. Baik. Baik, kalau begitu setelah kita membuat produk ini, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya, diskusi bukan diskusi. Maaf, presentasi. Ya. Semangat, ya, ikuti gerakan yang Bapak kasih. Alvino, Bapak kasih contoh gerakannya, kalian ikuti ya. Semangat. Bapak kasih contoh gerakannya, kalian ikuti ya. Semangat, semangat kayak gimana? Semangat, semangat. Kasih usus dulu. Oke, dadah. Oke, sudah. Semangat, berarti dari kanan-kanan ya. Sama-sama ya, itu contoh yang Bapak berikan. Semangat, semangat. Kasih Yesus luar biasa. Kita ulang, ini belum kompak nih ya. Sama-sama 1, 2, 3. Semangat, semangat. Kasih Yesus luar biasa. Oke, tepuk tangan. Dulu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan hasil pameran. Ya, namanya kalau di modul P5 pameran, tetapi bisa juga disebutkan dengan presentasi. Ya. Baik, sekarang kita bahas dari kita presentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok yang paling besar dulu. Kelompok 3, baru kelompok 2, baru kelompok 1. Ya, nanti kelompok 3 maju mempresentasikan, kelompok 2 menanggapi. Ya. Kemudian kelompok 2 maju, kelompok 1 menanggapi, kelompok 1 maju, kelompok 3 menanggapi. Ya, menanggapinya hasil karya atau presentasi hasil kerja berupa produk dari setiap kelompok. Ya. Untuk kesempatan yang pertama, Bapak persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil produk kelompoknya. Silakan. Perwakilan kelompok 3 maju. Tessa dan Yogi. Ya. Di sini saja, di sini. Ya. Yang lain perhatikan, nanti yang menanggapi kelompok 3 adalah kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 2 persiapkan diri. Siapa yang nanti menanggapi? Oke, baik. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Baik, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan yang kami karya. Kami membuat pulsa pensil dari pipa, terus lem, gunting, kardus, tisu, pita. Sekian dari kami.
Baik, ya, ini hasil produk dari kelompok 3 ya. Ini bisa digunakan untuk menyimpan pensil, pulpen dan hapus juga ya. Nah, baik, sebentar ada komentar dari kelompok 2. Ya, silakan. Perlu ditingkatkan lagi ya. Jadi hasil kerja kelompok 3 sudah bagus ya, sudah rapi. Silakan simpan di depan ya nanti di sana. Setelah itu kembali ke kursinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah ini ya hasil dari kelompok 3. Tuh, bagus kan? Baik. Baik. Sekarang kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil produk kelompoknya. Sini saja ya. Itu yang memperkenalkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ya. Hasil project kami Ya. Dari bahan apa? dari bahan stick es krim, lem. Nama produknya? Produk yang kami buat adalah 4 kotak pensil. Ya, bahannya. Bahannya adalah stick es krim, Kemudian bawah itu ada apa lagi ini? Atasnya kardus, terus alatnya, alatnya apa saja? alatnya Lem lem tembak. tembak, Kemudian lem cercas, ada cutter, cutter, tas dan dan ya. Proses pembuatannya mudah atau tidak? sudah. Mudah ya, tinggal menempelkan saja. Ya. Tahan atau tidak ini kira-kira? Lumayan lah ya, lumayan kuat ya. Walaupun terlihat seperti tidak meyakinkan. coba injak Pak. Ini ada tutupnya ya. Baik, silakan kelompok 1 menanggapi hasil kerja dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah cukup baik dalam mempresentasikan. Perlu ditingkatkan lagi dalam membuat kreasi dari sampah plastik organik. Ya, baik. Terima kasih untuk Tino. Sekian dari Ya, jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil produknya. Walaupun hanya waktu terbatas, tapi sudah menjadi sebuah karya yang sangat baik. Kita berikan kemenangan kelompok 2. Simpan di samping hasil kelompok 3. Ya. Baik, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 3, kelompok 1 mempresentasikan hasil produknya. Silakan. Ya, perkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Novi. Saya Tata. Kami dari kelompok 1 membuat kreasi mengenai sampah plastik. Alat-alatnya ada gunting, ada lem, cutter, bahan ada plastik, terus pipa, plastik, plastik, Ini bahannya dari mana? kawat, ada kantong. Jangan ini apa nih? Kantong plastik putih, warna putih. Kemudian tempatnya dari apa? Gelas plastik. Gelas plastik. Oke. Ya. Ada yang mengomentari hasil dari kelompok 1? Ya, baik silakan kelompok 3, Sally. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil produknya dengan baik. Ya. Perlu ditingkatkan lagi dalam membuat kreasi sampah plastik. Oke, sebentar, Bapak komentar dulu ya. Ya, ini hasil dari kelompok 1 ya sudah sangat baik. Ya. Kalau Bapak
boleh menilai hasilnya melebihi hasil dari kelompok 3 dan kelompok 2 karena lebih rumit, ya, pembuatannya lebih rumit dan memang lebih sedap dipandang, ya. Nah, kalau begitu dengan demikian kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, dengan demikian ya hasil diskusi kelompok atau pameran hasil karya sudah dilaksanakan. Nah, sekarang kita melaksanakan refleksi, ya, refleksi. Nah, di dalam refleksi ini kalian sudah mendiskusikan berbagai proses pembuatan project di dalam kelompok kalian. Ya, tentunya menghasilkan suatu karya yang sangat baik. Walaupun waktunya terbatas, tetapi kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan bahan yang sudah Bapak suruh kalian persiapkan, dan itu sudah menjadi optimal, ya. Kemudian setiap kelompok juga sudah melaporkan hasil produknya. Sekarang kita evaluasi, ya, kelompok 1. Kalau Bapak lihat hasil dari kelompoknya sudah sangat baik, ya. Kalian menata bunganya dengan indah dan membuat kawat itu tidak terlihat lagi dari luar dengan melapisinya dengan pipet, ya, pipet warna hijau. Nah, sudah baik. Kelompok 2 juga sudah baik. Sebenarnya tidak mudah juga untuk menempel stick es ini satu persatu, ya, karena ini butuh penelitian juga, ya, ini lumayan kuat juga, ya, sudah cukup kuat untuk menopang pensil. Ini hasil karya dari kelompok 3, lumayan baik juga, tetapi agak ringan, ya. Nah, kalau diisi pulpen atau pensil terlalu banyak sepertinya mudah jatuh. Lain kali mungkin bisa dikasih pemberat di dalamnya, ya, seperti mungkin dikasih besi atau batu biar bisa berdiri tidak tumbang, ya, seperti itu. Nah, itu saja evaluasi atau masukan dari Bapak. Intinya semua yang kalian lakukan sudah baik, tidak ada yang buruk, cuma memang segala sesuatunya pasti ada kekurangan dan kelebihannya, ya. Intinya kita mau belajar dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Kita untuk bagian dari pengayaan, ya, atau diferensiasi ini terakhir, Bapak akan mengizinkan siswa yang sekiranya hasil produknya masih merasa kurang, boleh kalian membuat lagi produk yang lain di rumah, ya, untuk memperbaiki nilai seperti itu. Nah, ini pengayaan. Kemudian bahan bakunya juga disesuaikan saja dengan kemampuan kalian, yang pasti dari barang atau bahan bekas plastik, ya. Tapi ini kan tidak semua plastik. Ini seperti ini ada stick es, ini bukan dari plastik, tapi bisa digunakan, ya. Kemudian, oke, kalau begitu dengan demikian rubrik penilaian juga sudah dilaksanakan, sudah diisi oleh Bapak, penilaian masing-masing kelompok per orang berdasarkan profil pelajar Pancasila yang Bapak pilih. Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dengan demikian, kembali dulu ke bangkunya masing-masing, kita rapikan dulu, ya, oke. Baik, dengan demikian pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup akhir pelajaran kita dengan doa penutup. Siapa lagi yang Seli, silakan. Seli. Karena sumber segala
dengan syukur dan puji bagimu. Terima kasih atas berbagai kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kau. Ampunilah aku ya Allah, jika hingga hari ini aku belum mampu membangunnya dengan baik. Kristus Tuhan dan penyertaan. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, dengan demikian kalian boleh pulang ke rumah kalian masing-masing. Hati-hati di jalan. Ya. Kalau ada kendaraan kendaraan jangan laju-laju. Untuk alat-alatnya silakan simpan di tas. Ya, dan bawa pulang semua. Baik, silakan disiapkan.